Indonesia dihadapkan kondisi ironi, meski sumber daya hijauan makanan ternak melimpah, matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup, negara ini masih menjadi importir daging. Dalam rantai usaha ternak ruminansia besar yang meliputi breeding, pengembangbiakan perdagangan, pemotongan, dan industri pasca potong, breeding justru menjadi mata rantai yang paling tidak menguntungkan. Rendahnya minat peternak untuk breeding dan pengembangbiakan menyebabkan populasi ternak terus menurun, sehingga ketergantungan impor semakin besar. Para ahli pun menyarankan pemberian insentif sebagai langkah konkret, insentif seperti inseminasi buatan gratis dan bonus kelahiran ternak, diharapkan dapat meningkatkan animo peternak. Dengan demikian, populasi ternak lokal bisa kembali tumbuh dan mengurangi kebutuhan impor. Salah satu contoh nyata menurut Siswono dilakukan di Bukit Waruwangi, sebuah resort yang memadukan fungsi peternakan dan wisata. Sistem range diterapkan untuk pengembangbiakan ruminansia besar, baik kerbau maupun sapi. Oleh karena itu kita mengintroduksi ini, kita berharap bahwa ke depan populasi ternak kerbau bisa semakin meningkat di tanah air kita. Kalau kita lihat secara tradisional di Indonesia ini, ada wilayah-wilayah yang konsumsi dagingnya didominasi oleh kerbau. Misalnya Banten. Di Banten ini daging kerbau lebih populer daripada sapi. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Dr. Hari Suhada menegaskan bahwa hulu peternakan harus jadi fokus utama. Pemerintah sedang menyusun skema insentif lebih kuat untuk memperbaiki sektor perbibitan nasional. Hari ini kami apresiasi luar biasa. Ya, Pak Siswono menginisiasi awal seminar untuk membangun peternakan kerbau. Nah, selama ini mungkin kalau kita lihat 10 tahun belakangan ya Pak Paul ya, ini sudah terkesan terlupakan. Sebenarnya bukan lupa, cuma belum dioptimalkan, belum kelihatan menjadi sosok besar. Sementara itu, pakar hewan dari Universitas Mataram Profesor Suhubdi mempresentasikan kerbau Indonesia mendekati punah pada 2031. Menurutnya pada 1970-an, Indonesia pernah mengekspor sapi. Sekarang, 30% kebutuhan daging kita disuplai dari Australia dan India. Ia menegaskan tanpa insentif nyata mulai dari IB gratis, bonus kelahiran hingga akses pengembalaan, Indonesia akan sulit keluar dari lingkaran impor. Potensi genetik sumber daya ternak yang ada di Indonesia perlu kita tingkatkan. Nah, kerbau ini kayaknya begini, anak-anak muda sekarang kan pergi ke kafe, tapi tidak mau dari ke warung tradisional. Nah, kira-kira kerbau itu masih dianggap dia barang lokal gitu Pak. Nah, sapi itu datang dari luar, jadi orang kalau yang datang dari luar pasti dia senang-senang. Nah, tapi kalau yang lokal, ya lokal sudah ada di situ. Tapi kan tidak semua yang lokal jelek. Populasi kerbau di Indonesia mengalami penurunan drastis pada 2022. Direktorat Jenderal Peternakan mencatat hanya 1,37 juta ekor, turun dari 2,4 juta pada tahun 2000. Bahkan diperkirakan populasi kerbau bisa mendekati kepunahan pada 2031. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.